balik lagi di videonya Velia di Polandia. Thank you udah ngeklik video ini. Aku harap kalian yang ada di rumah semuanya sehat. Oke, jadi sesuai yang ada di judul, aku mau bahas tentang biaya hidup di Polandia. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin nama aku Velia dan aku udah tinggal di Polandia dari tahun 2015. Aku penerima beasiswa S2 di Polandia dan bekerja, dan setelah lulus dari S2 aku langsung bekerja di Polandia. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen minta ke kalian, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu videonya, oke? Bantu channel Velia di Polandia bisa berkembang. Well, sesuai dengan tema hari ini, aku mau bahas tentang biaya hidup di Polandia, dan itu versi dari aku. Jadi gimana kan, setiap orang itu bisa beda-beda ya kan, tergantung lifestyle kalian ya. Nah, yang di sini aku mau kasih list berapa per bulan biaya yang bisa kalian habiskan tinggal di Polandia gitu. Tapi ini tuh berlaku kalau misalnya kalian belajar di Polandia atau kalian bekerja di Polandia secara profesional. Ini bisa kalian terapkan gitu, karena kalau misalnya biaya hidup, kalau misalnya kalian bekerja di pabrik atau gimana kan, nanti mesnya bisa ditanggung oleh perusahaan misalnya gitu, atau tempat tinggal kalian ditanggung di perusahaan. Nah, yang kali ini tinggal kalian subtract aja dari berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk apartemen atau tempat tinggal misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau kalian yang mandiri, kalian yang mau kuliah di Polandia secara mandiri, atau kalian mau bekerja di Polandia, kalian bisa nih tonton video ini. Oke, yang pertama, biaya yang harus kalian keluarkan. Yang pertama itu kalian harus bayar biaya apartemen, ya kan? Biaya apartemen itu bisa berbeda-beda tergantung kota di mana kalian tinggal. Jadi kalau misalnya di Polandia itu kota yang paling mahal otomatis di Warsawa ya, di ibu kota Polandia. Sama lah seperti kalau misalnya di Indonesia, nanti biayanya yang ada di Jakarta kan pasti lebih mahal daripada kalian sewa tempat tinggal di Jogja misalnya gitu kan. Oke. Jadi biaya apartemen ini biaya apartemen itu macem-macem ya teman-teman. Jadi ada biaya apartemen kalau misalnya kalian mau tinggal sendiri, jadi kalian bakal dapat private room, kalian dapat kamar sendiri, itu biasanya dimulai dari 800 mata uang Polandia. Biasanya dimulai dari itu ke atas. Jadi bisa lebih mahal lagi, bisa 900, bisa 1000, bisa 1500, bisa 1900. Itu tergantung keinginan kalian gitu, tergantung budget kalian. Jadi kalau misalnya 800 zloty itu biasanya kalian udah dapat kamar kecil gitu di apartemen gitu. Misal nanti apartemennya bareng-bareng sama beberapa kamar lain, jadi kalian punya flatmate gitu, tapi kalian tetap punya kamar sendiri di apartemen tersebut gitu. Jadi sewa apartemen ya. Terus kalau misalnya 800 zloty itu yang paling yang minim ya. Mungkin kalian bisa dapat yang lebih murah lagi, tapi kebanyakan harga tuh bisa dimulai dari harga segitu, harga 800 itu. Oke, 800 sendiri kalau misalnya dirupiahin itu udah 3 juta buat apartemen, sewa apartemen satu kamar di Warsawa. Oke, itu. Dan kalian harus pikirkan, sewa apartemen 800 itu sudah termasuk biaya internet, biaya listrik atau belum. Itu bisa jadi tambahan biaya yang harus kalian keluarkan. Jadi misal gini, bayar kamar 800, terus biaya internet untuk wifi misalnya 50 zloty, dan untuk listrik 50 zloty mata uang Poland, jadi total 900. Jadi bisa seperti itu.
Oke, jadi kalian harus pastikan biaya apartemennya itu sudah termasuk atau kalian harus bayar sendiri. Well, yang kedua yang harus kalian bayar kalau kalian hidup di Polandia itu biaya transportasi. Bagi kalian mahasiswa yang umurnya masih di bawah 26 tahun, kalian bisa dapat diskon 51% buat segala transportasi umum yang ada di Polandia. Misalnya tram, bis, atau kereta antar kota, subway, itu kalian dapat diskon kalau kalian mahasiswa. Tapi kalau misalnya kalian udah di atas 26 tahun, kalian harus bayar biaya tiketnya full. 1 bulan itu 110 zloty mata uang Polandia. Kalau misalnya dirupiahin itu sekitar kurang lebih 420.000. Itu untuk 1 bulan biaya transportasi umum untuk adult yang di atas 26 tahun. Jadi bisa kalian bagi 2 aja, kalau 51% kurang lebih ya sekitar 50 ribuan lah untuk mahasiswa. Nggak terlalu mahal kan teman-teman? Kalau kalian bandingin kalian beli bensin atau beli bensin buat motor kalian atau mobil kalian di Indonesia, nggak mahal kan? Dan di sini transportasi umum terjangkau dan menjangkau semua daerah biasanya. Jadi itu worth it kalau kalian beli transportasi card itu. Oke, dah yang ketiga itu makanan. Nah, kalau makanan itu gimana? Itu relatif ya. Jadi setiap orang punya, seperti yang aku bilang, setiap orang punya lifestyle-nya sendiri. Kalian mau masak setiap hari atau kalian mau kadang-kadang makan di luar. Makan di luar misalnya di restoran Indonesia yang ada di Warsawa, misal kan. Kalian bisa gitu kalau misalnya kalian kangen makanan Indonesia. Jadi lifestyle, jadi itu tergantung gaya hidup kalian. Kalau kalian mau masak atau mau gimana. Ada juga di video sebelumnya aku buat harga bahan pokok di supermarket di Polandia. Kalian bisa cek tuh video itu ya. Oke, dan di sini aku set harga makanan selama aku tinggal di Polandia. Selama seminggu aku bisa habisin 150 zloty mata uang Polandia atau sekitar 600 zloty per bulan ya. Jadi 150 zloty mata uang Polandia per minggu. Jadi kalau sebulan 600 zloty itu untuk makanan, dan itu sekitar 2,3 juta rupiah. 2,3 juta rupiah itu udah beli macem-macem, karena kalau menurut aku dan di Polandia, hidup di Polandia itu nggak terlalu mahal banget gitu, cenderung lebih murah. Kayak harga-harga bahan pokok itu lebih murah, daging sapi, daging ayam, susu, keju dan lain-lain itu lebih murah. Jadi kalian bisa somehow adjust itu, jadi kurang lebih segitu, bisa lebih sedikit kalau kalian mau ngiri dan kalian masak terus gitu kan, atau bisa lebih mahal dari itu kalau kalian suka makan di restoran. Well, oke. Terus yang keempat adalah bayar pulsa, bayar internet HP. Menurut aku untuk bayar internet di HP ini nggak seribet kalau misalnya di Indonesia. Aku kurang tahu, tapi selama ini kalau misalnya di Indonesia kan ada paket yang tengah malam atau apalah itulah, paket telepon gratis atau apalah gitu kan. Nah kalau di sini biasanya aku pakai provider Play namanya. Itu aku bayar 30 zloty setiap bulan. 30 zloty itu sekitar 115.000 setiap bulan, dan itu udah bisa buat telepon, udah internet, dan sebulan gitu, bisa habis sebulan. Jadi aku nggak pernah kayak kekurangan pulsa atau gimana. Jadi lebih simple banget lah, intinya simple banget. Kalian nanti bakal tahu sendiri gimana simpelnya internet ini yang ada di Polandia. Bisa kalian pilih-pilih provider yang lain, ada Orange, ada T-Mobile, ada Play, itu banyak banget pilihannya, ada yang kayak berapa giga dan lain-lain. Itu nggak mahal teman-teman, dan internetnya itu cepat.
Jadi nggak ribet, nggak mahal, kalian cuma registrasi, nanti mungkin pakai paspor kalian harus registrasi, udah gitu aja. Oke, itu yang keempat ya, itu komunikasi masalah pulsa HP gitu kan. Terus nih sampai aku buat list sama nyontek dikit ya. Terus abis itu kalian harus bayar internet rumah seperti yang tadi aku bilang. Misal kita kasih di situ 50 zloty buat internet rumah, yang 800 zloty yang buat uang flat, uang apartemen tadi nggak menyangkup di situ, kan harus bayar internet rumah dan listrik misal 100. Misal ya, itu udah 380.000 buat wifi di rumah. Terus untuk yang paling penting adalah bayar asuransi. Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian mahasiswa, kalian kan harus bayar asuransi. Kayak dulu aku waktu mahasiswa tuh aku harus bayar asuransi manual gitu, setiap bulan aku bayar sekitar 46 zloty gitu kan. Itu aku harus bayar. Nah, itu tuh katakanlah 50 zloty buat asuransi, ya kan, itu sekitar 191.000 yang kalian harus bayar per bulan. Tapi itu beda lagi kalau misalnya kalian bekerja. Jadi asuransi akan dipotong langsung dari gaji kalian. Jadi kalian udah nggak mikirin bayar asuransi, karena gaji yang kalian dapatkan si perusahaan tempat kalian bekerja sudah langsung motong sedemikian rupa gitu. Tapi yang ini aku masukin aja, aku masukin di list. Kalau misalnya kalian nanti manual gitu kan bayar asuransi ya. Kalau di Polandia itu kayak NFZ namanya. Jadi kalau di Indonesia macam BPJS. Kalau di sini namanya NFZ. Well, oke. Dan yang penting nggak penting, tapi yang pasti harus kalian keluarkan kan, kalian harus bayar keperluan pribadi kalian. Kalau misalnya kalian mau beli sabun, beli sampo, peralatan makeup untuk cewek misalnya, atau cowok beli barang-barang yang lain, itu relatif juga. Tapi di sini untuk sabun, sampo, deterjen dan lain-lain aku mau kasih 100 mata uang Polandia per bulan, oke, atau 380.000 sekitar itu. Dan kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, itu total bisa habis 1.740 zloty mata uang Polandia, atau kalau dirupiahkan 6,6 juta rupiah. Menurut aku 6,6 juta rupiah kalian tinggal di Eropa itu bisa dibilang nggak terlalu mahal banget kalau misalnya kita bandingin sama di negara-negara sebelah, negara-negara Eropa Barat kayak Jerman, Belanda dan lain-lain gitu kan. Menurut aku Polandia itu masih sama lah, kayak kurang lebih sama kayak di Indonesia gitu. Dan 6,6 juta rupiah ini masih bisa kalian minim budgetnya. Misal nggak bayar asuransi karena perusahaan sudah bayar asuransi. Untuk makanan kalian bisa spend lebih rendah lagi karena kalian masak terus tiap hari misal. Apalagi terus untuk flat, untuk apartemen, kalian bisa pesen apartemen yang satu kamar buat 2 orang. Misal kalian mau sharing sama temen, itu kan bakal nge-cut budget banyak gitu. Dan menurut aku itu tergantung kalian, tapi aku mau kasih gambaran yang ada di Polandia kayak gimana gitu teman-teman. Aku harap video ini bakal bermanfaat, dan thank you banget kalian udah nonton sampai menit ini, sampai detik ini. Jangan lupa subscribe videonya Velia, oke? Tolong bantu channel aku berkembang. Thank you banget udah nonton, dan sampai jumpa di video Velia di Polandia selanjutnya. Ciao!